Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan saya hormati Ibu Siti Anissa Wahdiniawati, ST, MSI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai model PKM dalam situasi pasti dan tidak pasti. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya, Muhammad Timur Setiawan. Lalu ada rekan saya, Dinar Dian Madina. Lalu ada Naila Karis. PKM merupakan implementasi dari pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui PKM, mahasiswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikan keilmuannya untuk memberikan solusi nyata terhadap permasalahan masyarakat. Peran ini penting dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki kepekaan sosial. Pengambilan keputusan ialah proses memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktiknya, keputusan diambil dalam dua kondisi utama, yaitu yang pertama ada situasi pasti atau certainty, yang kedua ada situasi tidak pasti atau uncertainty. Peran PKM dalam Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial sivitas akademika terhadap masalah masyarakat. PKM menjadi wadah penerapan keilmuan untuk memberikan solusi inovatif dan aplikatif. Latar belakang tantangan pelaksanaan PKM, situasi pasti dan tidak pasti. Dalam praktiknya, PKM sering dihadapkan pada dua kondisi utama. Yang pertama ialah situasi pasti, yaitu semua informasi tersedia dan jelas. Yang kedua, ada situasi tidak pasti, yaitu informasi yang dapat berubah atau tidak lengkap, seperti keterbatasan mitra dan dinamika sosial. Pendekatan dalam situasi pasti. Perencanaan PKM yang sistematis dalam kondisi pasti, PKM bisa dirancang secara logis dan sistematis. Misalnya, dengan metode perencanaan berbasis data kebutuhan mitra. Kegiatan ini lebih terukur dan realistis karena semua variabel sudah diketahui. Selanjutnya, ada pendekatan dalam situasi tidak pasti. Fleksibilitas dan responsif terhadap ketidakpastian. Dalam kondisi tidak pasti, dibutuhkan pendekatan adaptif. Ketidakpastian bisa berasal dari mitra, kebijakan lokal, atau dinamika sosial. Oleh karena itu, strategi PKM harus lebih fleksibel atau mengantisipasi berbagai kemungkinan. Contoh penerapan hybrid model. Menggabungkan pendekatan formal dan adaptif, beberapa PKM berhasil dengan metode hybrid, seperti alat peraga fleksibel yang berguna di kelas maupun di rumah, atau media belajar untuk siswa berkebutuhan khusus yang mudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Baik, saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu ada teori model PKM, dasar konseptual perancangan PKM. Model PKM terdiri dari tahapan sebagai berikut, yaitu ada identifikasi masalah,
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut. Model berbasis partisipasi, aktif, dan pemberdayaan lebih efektif daripada pendekatan birokratis top-down. Selanjutnya ada teori situasi pasti dan tidak pasti. Pengambilan keputusan berdasarkan kepastian. Dalam situasi pasti, yaitu ada keputusan berbasis data dan hasil logis. Dalam situasi tidak pasti, ada teori seperti Maximin, Laplace, dan Hurwitz digunakan untuk memilih alternatif terbaik meski informatif terbatas. Situasi pasti yaitu menggunakan data dan logika. Lalu situasi tidak pasti menggunakan teori pengambilan keputusan. Maximin memilih alternatif dengan hasil terbaik. Laplace menganggap semua hasil sama memungkinkan. Lalu yang terakhir ada Hurwitz, mengkombinasi optimis dan pesimis. Slide selanjutnya. Teori Participatory Development, peran aktif masyarakat dalam PKM. Teori ini menekankan bahwa masyarakat adalah subjek perubahan, bukan objek. Mereka harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar program lebih relevan dan diterima. Teori Adaptive Management, pengelolaan berbasis pembelajaran. Adaptive Management mendorong fleksibilitas dan penyesuaian strategi saat program berlangsung. Dalam PKM, ini memungkinkan respons cepat terhadap dinamika lapangan yang berubah. Selanjutnya ada teori SSM dan manajemen risiko. Pendekatan sistemik dan antisipasi risiko. Yang pertama, ada soft system methodology yang disebut SSM, yaitu cocok untuk memetakan masalah sosial kompleks. Yang kedua, ada manajemen risiko, yakni membantu mengidentifikasi dan menanggulangi potensi hambatan selama pelaksanaan. Baik, slide selanjutnya akan saya jelaskan tentang teori transformational learning dan logic model. Di sini mengubah pola pikir dan merancang program logis. Transformational learning memfokuskan pada perubahan cara pandang masyarakat. Logic model menyusun hubungan input, output, outcome untuk perencanaan dan evaluasi program. Lalu selanjutnya ada studi kasus PKM di desa pesisir, digital marketing dan tantangan di lapangan. Kasus PKM di desa M menunjukkan bahwa data awal bisa menyesatkan. Pelatihan digital marketing gagal optimal karena adanya sinyal buruk, minimnya gawai, dan budaya lokal yang belum siap. Nah, analisis dan strategi alternatif dari rencana rasional ke strategi adaptif. Tim harus mengubah pendekatan, menyederhanakan materi, menggunakan pelatihan offline, serta membangun kepercayaan melalui tokoh masyarakat. Ini contoh nyata adaptif manajemen dalam praktik. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi model PKM ini harus fleksibel dan partisipatif. Pengembangan model PKM yang hybrid, partisipatif, dan adaptif adalah strategi terbaik. Hal ini memungkinkan pelaksanaan tetap efektif baik dalam kondisi pasti maupun tidak pasti, dan meningkatkan kapasitas pelaksana menghadapi dinamika di lapangan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.